Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Kayi di channel Budidaya Desa Kita. Alhamdulillah, selamat pagi, selamat Idul Adha. Alhamdulillah, ini mau pemupukan pembuahan, yaitu menggunakan NPK Premium 1515 dan juga MKP Pak Tani. Ini kita rencananya mau kita kocorkan karena ini kan tumbuhannya terlalu kecil dan buahnya sangat banyak. Kita bantu menggunakan pupuk NPK. Karena apa? Karena akarnya itu belum menancap di dalam bumi, di dalam tanah, yaitu karena unsur haranya belum maksimal penyedotannya. Maka dari itu kita lakukan perbantuan NPK agar membantu menyediakan unsur hara dan nutrisi bagi tanaman jambu kristal. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai saja menggunakan ini NPK Premium. Nah, ini N-nya nitrogen 1515 dan ini fosfat 15%, kalsium 15%, dan ini unsur tambahannya magnesium agar tidak rebah, mengokohkan batang, kalsium untuk tidak gugur bunganya, dan sulfur merangsang perakaran. Jadi untuk merangsang akar biar dalam. Nah, ini caranya gimana? Ayo kemon. Sediakan air ini karena di sana jauh sibelnya 200 meter, jadi kita menggunakan jerigen diusungi di sini ya. Nah, ini satu takarannya satu jeber, ini satu tumbuhan, jadi kita takar menggunakan air dan jeber ini. Nah, ini satu tumbuhan, satu, dua, tiga, empat, lima. Di skip dulu aja ya, agar memperpendek video. Nah, 10. Ini total jambunya 28, sekitar 28an. Ini kita kasih 10 ember dulu karena menyesuaikan embernya. Nah, 10 ember, 10 gayung ini kita kasih NPK 1515 2 gayung. Ini 2 gayung. 2 gayung ini sekitar 2 kilo. Jadi satu pohon mendapatkan kira-kira 4 on. 4 on pupuk. Dua. Nah, setelah pupuk NPK sudah dilarutkan, ini penunjang untuk memperbesar unsur kalsiumnya. Ini kalsiumnya cuma 15%. Ini untuk agar tidak rontok. Nah, ini kita kasih yang lebih tinggi lagi agar kandungan K-nya makin tinggi, yaitu kalsium 34% dan fosfat 52%. Ini menggunakan NPK Pak Tani. Ini sangat bagus, ini bukan promosi ya, cuma
menggunakan produknya. Ini kasih 2 aja, 2 atau 4 terserah, nggak apa-apa. Nah, ini kisaran 2 sendok. Nah, untuk menunjang kalsium agar bisa lebih tinggi kandungannya. Dan sebelum kita memupuk, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dilindungi, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini tidak luput dari gerakan Tuhan. Semua alam ini yang menggerakkan Tuhan, maka kita wajib untuk bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Karena ini kan juga jambu ini juga makhluk Tuhan, ini juga punya nyawa, dia juga bernafas seperti kita. Kalau kita berbicara ini mengeluarkan karbon dioksida, ini yang menyerapnya. Karbon dioksida ini menyerapnya dijadikan oksigen, oksigen kita hidup lagi. Maka dari itu kita saling bersinambungan. Maka dari itu kita rawat dan kita jaga, dan sebelum kita memupuk kita berdoa dulu agar dilancarkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa, lalu kita aduk sampai menjadi cair. Ini karena pupuknya NPK, jangan banyak-banyak karena bisa terbakar nanti akarnya, kan kandungannya sangat tinggi. Kita kasih 1 eber itu sudah cukup untuk 1 pohon airnya. 1 eber air ini NPK ini kita kocor pakai gayung 1 eber. Karena ini pembuahan sangat banyak sekali dan pada roboh, tangkainya pada roboh karena sudah tidak bisa memikul beban. Jambunya sangat banyak. Mungkin di lain waktu kita review menggunakan ini bambu, di sekelilingnya dicongkoki bambu gitu, itu ada yang patah sampai tangkainya mati. Nah, banyaknya jambu, karena kalau tidak didukung dengan NPK ini mungkin nggak bisa besar jambunya. Makanya kita langsung pemupukan agar memberikan suplai nutrisi dan ini dan makanan di dalam tanah. Nah, sudah hancur, NPK-nya sudah hancur nih. Ini seperti ini jadinya kalau pupuk NPK dicairkan seperti ini.
Dan juga tidak harus NPK 1515, bisa juga menggunakan NPK Mutiara 1616, KCL juga lebih bagus untuk pembuahan. Ini saya menggunakan NPK 1515 saja, yang penting rutin dipupuk. Nah, ini gimana aplikasinya, mari kita tunjukkan. Oke, kita tunjukkan ya. Nah, ini satu pohon satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih lilingnya aja, ntar kalau sudah sudah selesai pengocoran menggunakan NPK, kita kocor kembali menggunakan air, karena agar tidak nasang neng dure oke, biar meresap sampai dalam dan dikonsumsi oleh akar. Nah, ini jambunya ini sampai roboh-roboh, ini sampai roboh. Jambu ini juga ini mulai besar, udah mulai besar. Alhamdulillah, sedikit lagi ke barokah. Nah, ini juga bisa merangsang pembungaan. Kocor di bawahnya akar. Kenapa kok saya buat cair? Karena ini sudah musim kemarau. Kalau ditaburkan enggak langsung terkonsumsi, karena tidak ada air untuk melarutkan pupuknya. Kita tuangin satu-satu. Ini kalau alpukatnya belum saya kasih NPK karena masih proses pertumbuhan, jadi nggak perlu dikasih NPK terlalu banyak. Kita menggunakan pupuk kandang aja sudah cukup untuk memenuhi nutrisi dalam pembuatan daun. Nah, ini kan sudah daunnya, sudah pupuknya, sudah ada pembuatan daunnya dan pembuatan jambu. Jadi buah jambu itu nutrisinya harus banyak, karena penyedotan nutrisi itu double. Nah, ini di bawahnya juga pupuk kompos ayam petelur. Ini 1 bulan yang lalu kita pupuk menggunakan kompos petelur dan hasilnya cukup bagus, juga banyak bunga-bunganya, merangsang bunga juga. Dan ini untuk membesarkan buahnya kita menggunakan NPK. Nah, cukup sekian dari saya, budidaya desa kita. Jangan lupa ya subscribe channel saya agar lebih semangat lagi berkarya, membuat inovasi baru. Dan ini melanjutkan pemupukan kembali, karena tinggal ini saja. Yang kemarin sudah sore itu saya kocori, jadi alhamdulillah tinggal sedikit ini sisanya aja, karena terburu-buru, karena juga Idul Adha, banyak pekerjaan di rumah. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.